Jadi mesinnya ini burungnya udah kepasang tadi setelah ngelas rengkes morting, terus ini udah dipasang. Ini kerasnya besar ya, di rengkes kecil, jadi ini nanti pengapiannya kamuflase. Ini nanti menggunakan membran RXZ original dengan lidah Harboy, terus PWK 28, kemungkinan mereknya Nibi dan kuil Nibi, katanya sih pengennya gitu. Terus lainnya lagi apa ya, udah itu aja sih. Nanti lainnya mengikuti nanti ya, tak ceritain lagi nanti ya. Wis ngono ya. Oh ya, ini untuk tes kompresi dicoba Mas Kasul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 140 ya, 140. Oke, mantap. VMC 177. Lainnya nanti speknya tak ceritain nanti ya kalau udah selesai pas ngetes nggih. Nggih, atas nggih. Jadi VMC 177, magnet Air King, kerasnya jadi besar ya, 66 jadi besar. Terus membran RXZ PWK 28 Nibi yang pakai power jet manual ya, keren banget ini karburatornya. Jadi untuk di sini nanti tak reviewin ini aja ya, ini reviewin karburatornya Nibi. Jadi ceritanya Vespa yang merah ini itu nantinya itu diganti pakai ban 12, tapi ini masih pakai ring 8. Sebelum diganti ban 12 aku mau nyoba dulu kalau dipakai ring 8 Vespa seperti ini hasilnya berapa. Nah, kita lagi ini super.
Jadi pengalaman baru menggunakan karburator Nibi ini, ternyata ini power jetnya nggak bohongan ya. Tadi tak buka pol mentok, jadi kayak logok loh. Itu tadi terbaca 17, sekian ya, 17, sekian. Terus iseng aku tak puter, tak tutup pol. Jadi ini tak tutup pol, ini yang ini tak tutup pol. Ternyata dia bisa naik sampai 19,2, selisihnya 2,2. Berarti kan ini fungsi banget ini. Nah, misalkan kalau ada power jetnya kan bisa aja nanti dikasih main jet yang kecil. Kalau dipakainya santai berarti dia ngirit bahan bakar. Tapi ketika di gaspol, nah, ketika di gaspol dia bisa niet gitu. Bisa ada ketambahan bahan bakar dari power jetnya ini gitu ya. Keren loh ini, diputar-putar gitu aja udah nambah 2,2. Walaupun memang pemilihan settingannya jadi aku bisa dibilang nggak tepat ya, kurang tepat karena tadi awalnya cuma 17. Ini kalau tak buka, ketika tak tutup mentok itu bisa 19,2 kan, nambahnya udah 2,2. Berarti kan pilot main jetnya dikecilin lagi, terus nanti ini diputar sedikit-sedikit sampai ketemu yang paling tinggi. Asumsinya itu di dalam dyno test gitu. Nanti kalau di jalan kemungkinan ya masih naik beberapa step gitu. Mungkin ya seperti ini, nanti ini dimatiin atau dibuka sedikit gitu ya. Nanti kalau misalkan mau di track yang panas ditambahin lagi bahan bakarnya bisa, tinggal diputar ininya aja bisa. Easy banget ya, easy dan easy ya, mudah disetting. Nah banget. Untuk coilnya nggak perlu diragukan lagi ya, udah daripada lainnya ini udah, kalau dibandingkan coil standarnya dari motor udah plus 0,8 dan itu istimewa. Untuk kali ini hasilnya segitu dulu, 19,2 dan 20,26 untuk hasilnya. Itu ada di RPM yang sangat-sangat rendah ya, cuma 7000 RPM. Jadi ini untuk bloknya yang standar, untuk VMC standar ini di settingan seperti ini dia bisa nyaman banget ya buat harian. Sampai 7000 RPM itu cepet banget. Terus setelah itu mungkin dia belum tahu itu bisa sampai RPM berapa, bisa sampai kecepatan berapa settingannya kan. Soalnya ini kan rencananya mau ganti ban 12. Mungkin ya kalau pakai ring 12 dengan gigi super RPM 7500 atau 8000 udah kencang mungkin ya, tapi ya belum tahu juga sih. Soalnya kalau di sini ditulis untuk puncak RPM, untuk puncak powernya dia cuma bisa menorehkan angka 100 km per jam itu di puncak RPM-nya, di puncak tenaganya. Walaupun bisa RPM-nya bisa naik lagi gitu bisa, tapi di puncaknya pas 100. Jadi pas enak-enakin jambak itu pas 100 km per jam. Wis ngono untuk Vespa ini. Selanjutnya aku tak nyoba Vespa lainnya ya. Wis gitu dulu. Jos.